Babat Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura 1 episode ke-7. Martapura bergabung dengan Pangeran Mangkubumi. Keluarnya Pangeran Mangkubumi dari negeri Surakarta benar-benar membuat galau Baron von Hohendorf. Melihat hal ini, sang raja menyuruhnya agar bersabar dahulu. Jangan tergesa-gesa mengambil langkah. Sang raja berbicara manis. Dinda, engkau jangan dulu kirim surat untuk membujuk adikku. Pangeran Mangkubumi masih terbakar hatinya. Nanti kalau sudah reda amarahnya, kirimlah surat bersama dengan utusanku. Kalau sekarang kau lakukan, hanya akan melihat orang yang marah-marah. Mayor Hohendorf menunduk patuh, bersalaman untuk pamit kepada sang raja, dan keluar bersama Panji Tohjoyo. Ganti yang diceritakan. Tuntang yang sedang meninggalkan negeri. Sungguh besar kerepotan yang diderita Pangeran Mangkubumi yang menggelar barisan di Pandak Karangnongko. Sudah bertekad untuk hidup mandiri di Sukowati, Pangeran berencana akan mengangkat para pembesar untuk dijadikan punggawa. Walau hanya 1 jung tanahnya, kalau baik pekerjaannya akan diangkat menjadi tumenggung. Raden Martowijoyo, Ngabei Somadipura, Ronggo Wirosantiko, semua diangkat sebagai punggawa dengan pangkat tumenggung. Nama-lamanya tetap dilestarikan. Demang Jayarata sudah diangkat tumenggung dengan nama Raden Tumenggung Jayadirja. Seorang Pananjung bernama Ki Martatruno diangkat sebagai bupati dengan nama Raden Tumenggung Brojomusti. Juga saudaranya, seorang bekel paneket yang berwajah tampan, diangkat sebagai punggawa dengan nama Tumenggung Brojodento. Seorang bekel pengalusan diangkat sebagai bupati dengan nama Raden Tumenggung Rono Diningrat. Ada lagi seorang kalang atau ahli bangunan yang diangkat sebagai punggawa, juga berpangkat bupati dengan nama Raden Tumenggung Sutodipuro. Dan lagi Mantri Notosingron diangkat sebagai punggawa dengan diberi nama Raden Tumenggung Rekso Nagoro. Mengulang cerita yang sudah berlalu tentang Raden Martapura, penguasa Sukowati yang sebelumnya dikalahkan oleh Pangeran Mangkubumi. Nama kecilnya adalah Paridan. Martapura kalah perang di Sukowati ketika Pangeran Mangkubumi yang ditunjuk sebagai panglima. Raden Martapura kemudian bermaksud pulang ke negeri Grobogan, tetapi tak terlaksana karena Grobogan sudah direbut oleh Kumendur Semarang. Malah menantu Martapura sendiri yang bernama Pulangjiwo dijagokan oleh Tuan Kumendur untuk membendung Martapura di Grobogan. Dia dijanjikan hadiah jabatan bupati agar mau menangkap Martapura. Maka dia menyatakan sanggup mengubur mertuanya sendiri. Disertai 50 serdadu Belanda dari Semarang, Pulangjiwo menduduki Grobogan. Bingung Raden Martapura tanpa rumah, berusaha menghilang untuk menyembunyikan badan. Lalu menyamar menjadi kuli. Hanya dengan celana dan berkerudung kain sarung, dia pergi ke Semarang. Tak ada yang mengenali Martapura yang sedang menyamar. Dia memakai penutup kepala merah.
Di Semarang dia menjual merpati dan ayam. Yang melihat mengira dia seorang encik. Para bupati disuruh merazia oleh Kumendur, tapi hanya di wilayah Grobogan yang disubers. Tak ada yang menduga kalau Martopuro berada di Semarang. Martopuro mempunyai menantu bernama Joyopuspito Suwandi, anak dari Raden Anggakusumo di Buminatan. Diceritakan setelah kalah perang di Sukowati melawan Pangeran Mangkubumi dahulu, Suwandi masuk ke negeri Surakarta dan mengabdi kepada sang raja. Dia menemui Kanjeng Ratu Ageng pada waktu setelah maghrib. Kanjeng Ratu Ageng menemui di pintu selatan. Ketika melihat Suwandi, Kanjeng Ratu menangis sedih. Setelah reda tangisnya, Kanjeng Ratu bertanya, "Si Paridan yang gila itu ada di mana?" Suwandi menjawab, "Ayah sudah menghilang." Kanjeng Ratu memberitahu kepada sang raja bahwa Joyopuspito Suwandi datang untuk menyerah. Sang raja berkata kepada sang ibu, "Tombak Kiai Upas apakah masih di bawahnya? Kalau masih, saya ingin melihat." Kanjeng Ratu Ageng menyuruh mengambil tombak itu. Sudah diserahkan kepada sang raja. Sangat senang sang raja melihat Kiai Upas pusaka dari negeri Kudus. Sang raja berkata manis, "Kiai Upas ini saya senang melihatnya. Saya ambil sebagai pusaka keraton." Suwandi berkata, "Saya serahkan pada Paduka." Meski dengan berat hati, Suwandi menyerahkan tombak itu. Setelah itu, Suwandi diberi sesuatu yang banyak oleh Kanjeng Ratu. Uang 100 rial dan pakaian 3 setel. Selanjutnya, Suwandi menetap di rumah Aryo Kudus di timur Sungai Pepe. Aryo Kudus dengan Martopuro terhitung masih saudara tua. Sementara itu di Semarang, Martopuro selama 2 bulan telah berpindah tempat 3 kali. Hidup berbaur dengan buruh pengikat daun. Mendapat bayaran 3 keping tiap 100 ikat. Kemudian ada pelarian napi 5 orang dan seorang koja. Suatu hari Martopuro ingin pergi dari Semarang. Kelima pelarian dan orang koja itu dibawa oleh Martopuro. Berjalan di malam hari menerobos hutan rimba. Bersembunyi kalau siang, kalau malam berjalan lagi. 4 hari kemudian mereka sampai di Laweyan, masuk wilayah Surakarta. Ke-6 temannya ditinggal di desa. Martopuro masuk ke kota sendiri untuk mencari Suwandi. Martopuro berhasil menemui Suwandi di rumah saudaranya. Tetapi Martopuro tidak mau menemui pemilik rumah Ki Aryo Kudus. Setelah bertemu Suwandi mengatakan bahwa Kiai Upas diambil oleh sang raja. Dan Suwandi memberitahu bahwa Pangeran Mangkubumi sudah keluar dari negeri Surakarta. Tak urung akan terjadi perang hebat di Sukowati. Di sana sudah digelar pasukan. Mas Suwandi sudah dibawa kembali ke Laweyan. Setelah malam mereka akan pergi ke Kaundan. Siang harinya membeli kuda dan mendapat 10 ekor kuda. Mereka sepakat akan menyusul ke Sukowati untuk mengabdi kepada Pangeran Mangkubumi. Malam hari mereka berangkat. Menjelang fajar sudah sampai di Pandak Karangnongko. Mereka menuju rumah Martojoyo. Kemudian dilaporkan kepada Pangeran Mangkubumi dan kemudian dipanggil. Sesampai di hadapan pangeran, keduanya berpelukan.
Sangat kaget pangeran melihat Suwanti mendekat dan memeluk kaki pangeran Mangkubumi. Raden Martopuro kemudian diangkat sebagai adipati dengan nama Adipati Puger. Berbondong para tumenggung menyaksikan. Adapun Jayapuspita Suwanti diangkat sebagai pejabat dengan nama Raden Tumenggung Suryo Nagoro. Pangeran Mangkubumi memerintahkan prajurit agar memperluas wilayah. Martajaya didampingi Raden Tumenggung Brojomusti dan Jayadirja. 3 punggawa membawa 300 prajurit berkuda untuk mengantar Adipati Puger yang akan dikembalikan ke wilayahnya dahulu di Grobogan. Ada lagi cerita seorang magang dari Surakarta, Raden Tambakboyo, nama kecilnya Suliki, asalnya dari Ngelasem. Mulai mengabdi ketika sang raja mengungsi di Ponorogo. Suatu malam Tambakboyo menyusul ke Sukowati hendak mengabdi kepada Pangeran Mangkubumi. Pangeran menerima dengan senang hati. Tambakboyo diangkat sebagai punggawa. Ganti cerita. Adipati Puger perjalanannya telah sampai di Grobogan. Adipati Puger berhasil membuat Grobogan hancur. Tak ada yang berani melawan. Pulang Jiwo mengungsi ke Semarang. Negeri Warung juga sudah menyerah kepada Adipati Puger. Di sana sudah ditanam orang kepercayaan, yakni Ngabei Kartonagoro. Adipati Puger kembali bersama pasukannya ke Sukowati dan sudah bertemu pangeran untuk melaporkan keberhasilannya merebut Grobogan dan Warung. Adipati Puger mempunyai saran agar markas dipindah ke tempat yang lebih strategis. Disarankan untuk menggelar pasukan di Mojoroto ke selatan sampai Gebang. Tempat itulah yang dirasa patut. Setelah berunding, Pangeran Mangkubumi segera berangkat ke Gebang dan membuat markas yang baru.